kami akan melangkah acara yang berikutnya adalah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhammad Al-Mahdai. Kepada Al-Ustaz yang aku hormati, silakan untuk anak-anak sabar. Kalurnya akan dibagikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, taufik dan hidayahnya pada sore hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang utama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di qabrul kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini beda dengan penceramah lain. Kalau penceramah lain itu diberitahu 2 hari atau 3 hari sebelumnya sudah diberitahu. Kalau saya nanti hadir baru kita bapak yang ceramah. Kadang-kadang keteteran bahan atau apa yang bilang. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan kita menjadi umat Muhammad yang meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena banyak juga umat Muhammad tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengikut Muhammad. Dia mengikut umat nabi yang lain dan menyembah kepada Tuhan yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah memperingati diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, baik dari segi ibadah maupun dari segi akhlaknya. Karena memang itulah yang paling utama kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak serius-serius amat. Kadang Rasulullah bercanda, bersendagurau dengan sahabatnya, dengan istrinya. Apalagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal istri yang tercintanya Khadijah,
Beliau mempunyai banyak istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah 13 kali, tapi yang menjadi ummahatul mukminin hanya 12 orang, karena yang satu orang langsung diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam pernikahannya juga, yaitu yang bernama Asma, keturunan Yahudi, gara-gara Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini si Rasulullah paling cemburu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang cemburu, itu pengikut Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ketika berita datang bahwa istri Rasulullah yang bernama Asma itu datang, mereka rame-rame, dia ngajak semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama dia ajak teman yang paling setia itu istri Rasulullah yang pesan dia sama Aisyah itu Hafsah, putri Sayyidina Umar, tukang gosip. Jadi istri Rasulullah juga tukang gosip. Jadi dia ketemukan itu perempuan yang menjadi istri baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat, wih memang cantik, karena turunan Yahudi memang. Jadi setelah cerita-cerita, dia kasih tahu, Siti Aisyah kasih tahu, nanti kalau datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepadanya, saya berlindung kepada Allah darimu. Ini orang Yahudi tidak tahu juga apa maksudnya ini anak. Jadi begitu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui istri barunya itu, langsung itu perempuan mengatakan kepada Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Langsung Rasulullah mengatakan, hai sahabatku, antarkan dia pulang ke keluarganya, kembalikan dia sama keluarganya. Jadi tidak termasuk dia ummahatul mukminin. Kita bertanya, siapa sebenarnya yang pertama kali melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari sejarah ditulis beberapa orang, ada yang mengatakan yang memulai Maulid Nabi Muhammad adalah raja yang bernama Mudaffar. Ada juga yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau kita melihat riwayat demi riwayat tentang kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Lahab, yang pada akhirnya menjadi musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah pada hari Senin waktu menjelang subuh, budak Abu Lahab ini yang bernama Suaibah itu juga berada di tempat Aminah waktu melahirkan waktu itu. Kemudian Suaibah ini pagi-pagi dengan cepat-cepat sambil berlari-lari menuju rumah Abu Lahab, menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa, wahai Tuan Abu Lahab, Aminah, istri saudaramu, istri kakakmu yang bernama Abdullah telah melahirkan dan diberi nama Muhammad. Abu Lahab bergembira. Dia mengundang seluruh tetangganya, dia undang seluruh sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya. Dia potong kambing. Setelah sahabat-sahabatnya kumpul, teman-temannya kumpul, dia berdiri berpidato. Hari ini istri kakak saya almarhum Abdullah telah melahirkan anak laki-laki yang bernama
Muhammad, yang beri nama Muhammad. Maka pada hari ini sebagai rasa tanda syukur saya kepada Tuhan, maka budak saya yang bernama Suaibah hari ini aku bebaskan dia menjadi wanita yang merdeka. Kemudian sahabat-sahabatnya dia berdiri sambil mengucapkan syair-syair pujian-pujian kepada Muhammad. Waktu itu belum Rasulullah, masih lahir, masih bayi. Walaupun pada akhirnya Abu Lahab menjadi musuh bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini nama aslinya Abul Uzza. Ada dua Abu yang menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab ini paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abul Uzza. Kalau Abu Jahal itu bernama Umar bin Hisham. Sama-sama dari Quraisy, cuma beda suku, beda klan. Oleh karena itu Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berikan hidayah antara salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Lalu Allah memilih Umar bin Khattab menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Umar dianggap sebagai singa padang pasir. Setahun kemudian setelah Abu Lahab ini meninggal, kemanakannya yang bernama Abdullah bin Abdul Abbas bermimpi melihat pamannya Abu Lahab. Dia bertanya, wahai pamanku Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Abu Lahab menjawab, wahai kemanakanku, sepeninggalanku, setelah aku meninggalkan kalian semua, aku mengalami siksa demi siksa yang belum pernah dirasakan oleh semua makhluk yang ada di dunia. Kalau ada makhluk yang pernah disiksa, digergaji sampai terbelah dua, ada manusia disiksa, dibakar hidup-hidup, ada manusia digoreng hidup-hidup, itu tidak berarti apa-apa dibanding siksa yang aku terima setiap hari tanpa berhenti. Namun kata Abu Lahab, setiap hari Senin aku dibebaskan dari siksaan itu, karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabimu, dan aku bergembira pada hari itu dan membebaskan budakku yang bernama Suaibah yang pada akhirnya dia menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penghargaan Allah kepadaku, membebaskan aku dari siksaan karena aku bergembira dengan lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Lahab saja yang merupakan bebuyutan semua musuh utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira dengan lahirnya Muhammad, bagaimana dengan kita yang mencintai siang malam menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu Allah lebih memberikan perhatian kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memberikan sumbangan bantuan demi terselenggaranya Maulid ini, itu pengorbanannya tidak sia-sia. Allah pasti akan menjadikan semua itu nanti akan menjadi syafaat bagi pemberinya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya teman-teman Abu Lahab di dalam menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah menjadi landasan bagi kita ketika kita
membaca bersanji pada saat mahalul gam kita berdiri. Tidak, bukan itu. Tapi ada cerita tersendiri mengenai itu. Jibril turun dari langit. Dia melihat satu malaikat di atas gunung Kaf yang menangis. Sayap-sayapnya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Jibril mendekat bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa yang terjadi kepadamu sehingga engkau menangis?" Malaikat itu menjawab kepada Jibril, "Jibril, lihat sendiri, kau lihat sendiri keadaanku. Sayap-sayapku dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku diasingkan di tempat ini." Jibril bertanya, "Dosa apa yang engkau lakukan sampai Allah murka begini kepadamu?" Begini Jibril, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj ke langit untuk menerima perintah salat, ketika sampai di langit pertama, semua malaikat berdiri menyambut Rasulullah SAW. Sementara saya sendiri duduk di tempat singgasanaku. Aku tidak perhatikan, aku tidak mengkiraukan Rasulullah SAW lewat begitu saja di hadapanku. Itulah sebabnya Allah menghukum kepada saya, mematahkan sayap-sayap saya dan mengasingkan saya di tempat ini. Wahai Jibril, tolong kepadaku, sampaikan kepada Allah apa yang harus aku lakukan sehingga Allah bisa mengampuni dosaku dan mengembalikan sayapku dan mengembalikan aku ke tempat yang semula untuk menduduki singgasanaku. Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Wahai Jibril, sampaikan kepada malaikat itu, suruh dia bersalawat 10 kali kepada Rasulullah SAW." Kemudian kepada malaikat itu menyampaikan salawat kepada Rasulullah, lalu Allah mengampuninya dan mengembalikan sayapnya dan menundukkan kembali dia di tempat singgasana. Itulah sebabnya ketika kita berdiri mahalul jam, berdiri menyambut hadiran Rasulullah SAW. Kalau malaikat saja berdosa bersalawat kepada Rasulullah SAW diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita pun lebih berhak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah yang dikerjakan tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, dan oleh karena itu wahai kaum mukminin bersalawatkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhijab kalau kita tidak awali dengan salawat dan akhiri dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ubahyubun hatta yusallid da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalang, terhijab kecuali diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap agar di akhirat nanti kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di akhirat nanti kita tidak pede masuk surga. Tidak ada orang pede masuk surga. Dosa kita banyak, amal kita sedikit, belum tentu juga diterima. Oleh karena itu kita perlu orang dalam. Siapa orang dalam di dalam surga yang kita perlukan, yang mengenal kita dan kita kenal dia?
ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita mengenalkan diri kepada Rasulullah dan Rasulullah kenal kepada kita? Ya melalui salawat. Kalau Adam memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para malaikat disuruh perintahkan sujud kepada Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi ruhi faqawu lahu sajidin. Begitu perintah Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, apabila aku telah ciptakan Adam, maka kalian sujudlah kalian kepada Adam. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata Allah, aku Allah Rabbul Izzati bersalawat kepada Rasulullah. Para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah. Setelah Allah menyatakan dia bersalawat, para malaikat dia bersalawat, baru datang perintah kepada kita kaum mukminin untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai kaum ini, berselawat kepada Rasulullah dan sampaikan salam yang terbaik untuknya. Dan tidak seperti perintah Allah kepada malaikat yang suruh sujud hanya sekali selesai, tetapi untuk perintah salawat kepada Rasulullah, karena di dalam perintah salawat itu Allah menggunakan kata fi'il mudhari yang berarti bahwa sepanjang kehidupan ini Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asra." Siapa bersalawat kepadaku, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya ketika Allah bersalawat kepada kita, itu artinya Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Dan orang yang bersalawat, suka bersalawat itu mukanya berseri-seri, bercahaya. Lihat saja ibu-ibu kita itu, mukanya bercahaya semua kan, karena sering bersalawat walaupun tidak ada yang sama. Iya bu, muka berseri-seri, bercahaya, walaupun kadang-kadang di rumah sering ngambek sama suami. Ada ibu-ibu yang sering ngambek sama suami? Banyak ya. Ada teman saya yang datang sama saya melapor, Ustaz, saya ini sudah 1 tahun menikah. Istri saya tuh aduh luar biasa. Kenapa? Aduh, kalau ngambek 3 hari baru sembuh. Saya sudah bawa ke rumah sakit, dia tidak mau. Saya belikan obat, dia tidak mau makan, tidak makan. Padahal alasannya sakit. Saya bilang, oh salah kau. Kau punya istri kalau begitu jangan kau bawa ke rumah sakit, atau kau belikan obat, percuma. Kau bawa dia di toko emas, belikan gelang 10 gram, berhenti dia. Satu minggu kemudian dia datang sama saya, dia bawa amplop. Wah banyak sini. Saya bilang, apa ini? Oh hadiah Ustaz. Apa yang terjadi sama kau ini? Dia bilang, sepulang saya dari sini besoknya, kebetulan saya gajian, saya singgah di toko emas, saya beli gelang dengan kalung, gelang 5 gram, kalung 5 gram. Saya kasih sama istri saya. Wah segembira betul dia, senang betul. Bayangkan, katanya Ustaz, jam 5 sudah ganti baju pakai parfum, harum sekali. Jadi dia bilang, saya tanya, mau kemana kau ini? Sore-sore ganti baju, harumnya sekali. Dia bilang, katanya, saya mau ajak Bapak umrah malam ini. Allah Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahanlah
pertemuan kita pada sore hari ini insya Allah membawa berkah, dan insya Allah kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak juga ini biasanya kalau kita cerita sunnah Rasulullah SAW selalu ingin mau kawin dua, karena Rasulullah katanya kawin lebih dari satu. Saya bilang boleh saja. Saya bilang Rasulullah itu kawin banyak, istrinya itu janda. Jadi kalau ada laki-laki mau kawin, cari perempuan yang berstatus jahe bawang. Jangan cari perempuan yang berstatus jahe batang. Apa itu jahe bawang? Janda hebat, banyak uang. Anak-anak, Ki, jangan. Dibilang tadi jangan. jadi saya kira cukup sekian saja apa yang saya sampaikan karena situasinya sudah berubah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, demikian tadi hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Al-Mahdali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dapat hadiah adalah dengan memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang paling kikir, yang paling bahil ketika menyebut namaku tidak membalas dengan sebutanku. Olehnya itu hikmah Maulid tadi banyak nasihat, banyak pesan-pesan yang perlu kita jadikan ibrah, yang perlu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewakili dari Ibu RT dan lingkungan RT 0306 RW 06 mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Al-Mahdali, Ustadz Muhammad Al-Mahdali, Ranus Haji Muhammad Al-Mahdali yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, telah membawakan hikmah dan nasihat-nasihat kepada kita semua dan kepada semua pegawai syarah Masjid Al-Mubarak. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada para ibu, bapak dan saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya datang di tempat ini dalam rangka meriahkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertanya acara kita pada hari ini, baik kami akan tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Masjid Al-Mubarak Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Al-Mahdali. Dengan hormat disilakan. Tenang, baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma inna qad halarna qira'ata maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abidna bil barakat bil izzi wat takrim. Allahumma wafid alaina bil barakati bil izzi wat takrim wafid alaina bil barakati bil muqimin na'im. Allahumma inna natawassalu ka bi jahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawlil hawli wal ahwal hawil halana ila hasanil hal wafiqna li niyatil khair. Allahumma sallimna wa sallim dinina wa sallim awtanana wa sallim azwajana wa sallim auladana wa zurriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Masjid Al-Mubarak Ustaz Dr. Haji Al-Mahdan. Kepadanya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah istirahat sekaligus santap bersama seperti yang telah disediakan oleh Ibu RT. RT kita ini cukup sigap dalam acara ini, sehingga pada acara ini sukses dengan baik, dengan lancar atas kerjasama kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sudah dapat duduk semua? Anak-anak? Kalau demikian acara kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah. Atas nama MC mengucapkan jika sekiranya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu dari tempat ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.